Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang resiko perubahan tingkat bunga. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang karakteristik resiko yang bisa dialami oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan perubahan tingkat bunga. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang metode pengukuran resiko terkait dengan perubahan tingkat bunga. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari sesi kali ini adalah yang pertama, nanti setelah kita belajar, kita akan bisa memahami dan melakukan pengukuran resiko itu terkait dengan perubahan tingkat bunga. Yang kedua, nanti kita mampu menganalisis pengukuran resiko perubahan tingkat bunga dengan metode penilaian kembali atau repricing model. Yang ketiga, kita mampu menganalisis pengukuran resiko perubahan tingkat bunga dengan metode jangka waktu atau maturity model. Dan yang keempat, kita akan mampu menganalisis pengukuran resiko perubahan tingkat bunga dengan metode durasi atau durasi model. Tapi untuk sesi kali ini nanti kita hanya atau baru melakukan pengukuran resiko perubahan tingkat bunga dengan metode repricing model dan maturity model. Sedangkan untuk metode durasi nanti akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metode penilaian kembali atau repricing model. Pengukuran resiko dengan metode ini itu dilakukan dengan melakukan repricing atau penilaian kembali aset finansial perusahaan. Penilaian kembalinya itu secara periodik bisa berdasarkan metode harian, di mana setiap hari maka aset finansial yang dipunya oleh perusahaan baik dari sisi aktiva maupun pasiva itu akan di-reprice atau akan dinilai kembali. Bisa pula menggunakan metode bulanan per semester atau 6 bulanan, atau bisa pula menggunakan periode tahunan. Dalam metode ini atau repricing model itu akan mencoba mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Lebih spesifik lagi, model ini ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Nah, langkah untuk kita melakukan repricing, yang pertama kita identifikasi, kita kelompokkan aset, kita kelompokkan kewajiban yang rentan terhadap perubahan tingkat bunga, yaitu aset atau kewajiban yang harus kita nilai ulang jika tingkat bunga berubah sesuai jangka waktu yang kita kehendaki. Setelah kita identifikasi mana yang risk sensitive aset, mana yang risk sensitive liabilities, kemudian kita hitung gap. Jadi antara aset yang sensitif dengan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan bunga, kita hitung perubahan pendapatan jika tingkat bunga itu berubah. Jadi gapnya itu ada berapa, jadi aset yang sensitif kita kurangi dengan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan bunga sesuai dengan jangka waktu yang sudah kita tetapkan. Kita mulai dulu dari periode harian, yaitu kita lihat di slide itu neraca bank. Itu di sisi aset itu bank mempunyai ada 7 aset, jadi ada 7 penggunaan dana yang dipunya oleh bank. Yang pertama adalah dana itu dipinjamkan pada pinjaman pasar antar bank jangka waktu 1 hari dengan nilai 2 miliar. Kemudian dibelikan commercial paper jangka waktu 3 bulan itu 3 miliar.
dibelikan surat utang jangka waktu 6 bulan dengan nilainya 5 miliar, diberikan pinjaman kepada nasabah jangka waktu 1 tahun dengan nilai 6 miliar, dibelikan obligasi jangka waktu 3 tahun nilainya 10 miliar, obligasi 3 tahun dengan tingkat bunga floating atau tingkat bunga mengambang itu dengan nilai 5 miliar, diberikan pinjaman bunga tetap jangka waktu 10 tahun itu 10 miliar. Total aset yang dipunya bank adalah 41 miliar. Kemudian dari sisi kewajiban atau pasifa, jadi total dana 41 miliar dari aset tadi sumbernya adalah yang pertama adalah bank tadi meminjam di pasar antar bank jangka waktu 1 hari 3 miliar. Tabungan nasabah di bank ini ada total 3 miliar. Deposito nasabah jangka waktu 1 bulan di bank ini 10 miliar. Deposito jangka waktu 1 tahun ada 10 miliar. Deposito jangka waktu 2 tahun 10 miliar. Kemudian modal sendiri bank itu ada 5 miliar. Jadi total pasifa atau sumber dana bank itu ada 41 miliar. Ada catatan di sini untuk obligasi aset jangka waktu 3 tahun tadi, pada tahun ini 2 miliar itu mengalami jatuh tempo. Sedangkan untuk pinjaman dengan bunga mengambang atau bunga floating, bunga ditetapkan setiap 6 bulan. Nah, jika kita menghitung tadi jangka waktunya itu harian, jadi kita kelompokkan, kita identifikasi aset yang jangka waktunya itu 1 hari. Yaitu kita mendapatkan yaitu meminjamkan di pinjaman pasar antar bank jangka waktu 1 hari itu total 2 miliar. Sehingga yang risk sensitive aset atau aset yang sangat sensitif itu totalnya ada 2 miliar. Dari sisi kewajiban itu kita identifikasi itu ada 1 kewajiban dengan jangka waktu 1 hari yang harus kita refresh, yaitu meminjam di pasar antar bank 1 hari 3 miliar sehingga total sensitive liabilities-nya itu ada 3 miliar. Nah, dari sini hasil identifikasi itu kita bisa hitung gap-nya, jadi gap antara gap aset dengan gap kewajiban yang sensitif itu 2 miliar dari sisi aset kita kurangi 3 miliar dari sisi kewajiban. Sehingga terjadi gap yang negatif yaitu sebesar 1 miliar. Misalkan tingkat bunga itu mengalami kenaikan sebesar 1%, misal dari 10% menjadi 11%, maka pendapatan akan berubah sebesar gap-nya tadi kita kalikan dengan delta atau besarnya perubahan tingkat bunga. Sehingga pendapatan akan berubah yaitu besaran gap tadi yaitu negatif 1 miliar, kita kalikan perubahan tingkat bunga 10% menjadi 11%, jadi ada perubahan 1% atau 0,01 sehingga pendapatannya akan berubah negatif 10 juta. Dengan kata lain, bank tadi akan mengalami kerugian 10 juta jika tingkat bunga itu naik sebesar 1%. Kemudian selain periode harian, bisa pula kita mereprice atau melakukan pembelian kembali untuk jangka waktu lebih dari 1 hari. Bisa jangka waktu per 3 bulan, bisa jangka waktu per 6 bulan, bisa jangka waktunya 1 tahun. Jadi dengan cara penghitungan yang sama tadi, kelompok periode bisa kita perluas. Misalkan dengan kita menggunakan data contoh neraca di atas, dengan menggunakan jangka waktu tahun sebagai basis perhitungan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan bunga. Nah, kita akan melakukan repricing lagi dengan jangka waktu 1 tahun dengan data yang sudah tadi kita paparkan di depan. Nah, dari dari neraca tadi, dari hasil identifikasi atau pengelompokan aset yang tadi jangka waktunya itu 1 tahun,
kita mendapatkan dari sisi asetnya yaitu meminjamkan di pinjaman pasar antar bank 1 hari itu 2 miliar. Kemudian kita beli commercial paper 3 bulan itu 3 miliar. Surat hutang 6 bulan tadi 5 miliar. Pinjaman 1 tahun 6 miliar. Bagian obligasi 3 tahun yang jatuh tempo tahun ini adalah 2 miliar. Obligasi 3 tahun tingkat bunga mengambang itu 5 miliar. Total aset atau risk sensitive asetnya itu totalnya ada 23 miliar. Sedangkan dari sisi hasil identifikasi kewajiban, meminjam di pasar antar bank 1 hari itu 3 miliar, tabungan 3 miliar, deposito 1 bulan 10 miliar, deposito 1 tahun 10 miliar. Sehingga total risk sensitive liabilities-nya itu ada 26 miliar. Jadi kalau kita bandingkan di sini kita bisa mencari gap-nya, yaitu gap-nya itu negatif 3 miliar. Yaitu 23 miliar dari risk sensitive asetnya kita kurangi dengan risk sensitive liabilities-nya. Jadi ketemunya negatif 3 miliar. Untuk jangka waktu 1 tahun ke atas, karena kita bermain dengan kurun waktu yang jangka panjang, kita perlu juga yaitu menghitung gap rasionya. Jadi untuk kita menghitung gap rasionya, itu dari total gap kita bagi dengan total asetnya. Jadi tadi total asetnya tadi ada 41 miliar, kemudian gap-nya sudah kita hitung ketemu negatif 3 miliar, sehingga kita bisa menghitung gap rasionya yaitu negatif 3 miliar, kita bagi dengan 41 miliar, kita menemukan angka gap rasionya negatif 0,073 atau negatif 7,3%. Jadi bank tadi memiliki gap sebesar negatif 3 miliar, semakin besar gap, baik gap itu negatif atau gap itu positif, maka semakin besar pula eksposur bank atau suatu perusahaan terhadap resiko perubahan tingkat bunga. Jika gap suatu bank negatif, maka kenaikan bunga akan merugikan bank tersebut. Sebaliknya, jika gap suatu bank itu positif, maka kenaikan bunga itu akan menguntungkan bank tersebut. Dalam beberapa situasi, perubahan tingkat bunga untuk aset dan kewajiban itu bisa berbeda besarannya. Jika hal tersebut terjadi, efek perubahan tingkat bunga terhadap perubahan pendapatan dan perubahan biaya bisa kita hitung. Jadi delta atau besarnya perubahan pendapatan bersih kita dapatkan dari delta atau besarnya perubahan pendapatan bunga kita kurangi dengan delta atau besar perubahannya biaya bunga. Kalau kita kembali ke contoh di muka tadi, di mana bank tadi memiliki risk sensitive asetnya sebesar 23 miliar dan memiliki risk sensitive liability-nya sebesar 26 miliar atau gap sebesar negatif 3 miliar. Misalkan tingkat bunga untuk aset berubah 2%, sementara tingkat bunga untuk kewajiban berubah 1%, kita bisa menghitung perubahan pendapatan, di mana delta pendapatan bersih sama dengan 23 miliar dikalikan 0,02 tingkat bunga asetnya tadi dikurangi dengan 26 miliar kita kalikan dengan tingkat bunga kewajibannya yaitu 0,01. Sehingga kita ketemukan 460 juta kita kurangi 260 juta sehingga besarnya perubahan pendapatan bersih yang dipunya bank tadi adalah 200 juta. Kemudian tadi setelah kita tadi melakukan pengukuran resiko dengan metode repricing, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan tentang metode pengukuran resiko dengan metode jangka waktu atau maturity model. Metode repricing memiliki kelemahan karena tidak memperhatikan
efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Pada bab depan atau bab sebelumnya sudah disampaikan bahwa jika tingkat bunga meningkat, diskon rate atau tingkat pendiskontoan akan meningkat pula. Sehingga present value aliran kas di masa mendatang itu menjadi semakin kecil dan nilai pasar sekuritas itu akan turun. Dalam beberapa situasi, metode yang memperhatikan efek perubahan nilai pasar itu penting untuk kita perhatikan. Untuk menggunakan Excel bisa kita lihat di sini. Obligasi asetnya, jadi kita bisa menghitung kalau kita menggunakan alat bantu Excel, yaitu pada kolom A atau kolom yang pertama itu kita hitung periodenya. Jadi periode tadi ada 10 tahun untuk obligasi yang aset pertama 1 sampai dengan 10 tahun. Kemudian aliran pendapatan masuk atau cash inflow-nya tadi karena tingkat bunganya 15%, 15% kali 10 juta ada 1.500.000 diterima sampai dengan pada tahun ke-10 itu sama jatuh tempo 10 juta sehingga total pendapatannya yang didapat pada tahun ke-10 yaitu 10 juta ditambah itu karena jangka waktu obligasi aset 100 sudah jatuh tempo. Kemudian untuk yield-nya bisa kita hitung yaitu sama dari menjadi 1 plus 0,17 pangkat 1. Kemudian untuk pembaginya pada tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga persennya sehingga sampai dengan tahun ke-10 pangkatnya menjadi 1 plus 0. Jadi kalau untuk Anda menggunakan Excel formulanya bisa pertama atau tahun pertama nanti jadi tanda pangkatnya itu pada tahun kedua dengan tanda camping 17 pangkat 2. Kemudian nilai obligasinya itu kita kalikan antara kolom 2 pendapatan tadi itu kita kalikan dengan kolom 10 di mana pembaginya adalah 1 plus kolom Z-nya tadi. Plus adalah kita mendapatkan nilai obligasinya ditemukan sehingga nilai obligasi pada aset pertama adalah 9.068.200. Kemudian untuk aset yang kedua sama karena tadi jangka waktunya ada 2 untuk obligasi aset yang kedua jangka waktunya tadi lebih panjang yaitu sampai di sini untuk obligasi kewajiban 2 tahun itu sama yaitu untuk kita menghitung cash inflow yang masuk ke perusahaan ini itu ada 1,5 pada tahun pertama, nanti ditambah lagi pada tahun kedua, ketiga, keempat sampai dengan pada tahun ke-20 yaitu pencairan 10 juta ditambah kupon pada tahun ke-20 sehingga pada tahun ke-20 nerimanya 11.500.000 rupiah. Dan sama untuk baginya karena kebetulan tingkat bunganya sama yaitu tadi 17% sehingga pembaginya sama yaitu 1 plus 0,17 pangkat periode tahun keberapa yaitu atau T tadi. Obligasi aset yang kedua itu selama 20 tahun itu total nilainya itu juga turun menjadi 8.874.447 rupiah. Kemudian dari sisi pinjaman atau dari sisi pasifa tadi pinjamannya ada 18 juta dengan tingkat bunga yang dibayarkan 15% sehingga perusahaan harus membayar bunga sebesar 2.700.000 rupiah yaitu 15% dari 18 juta. Kemudian pada tahun kedua yaitu mengembalikan 18 juta ditambah pembayaran bunga tahun kedua 2.700.000 rupiah sehingga pada tahun kedua itu mengembalikan 20.700.000 rupiah. Kemudian pembaginya sama yaitu 1 plus 0,17 pangkat 1, kemudian di tahun kedua 1 plus 0,17 pangkat 2. Sehingga nilai pinjamannya itu juga turun dari 18 juta menjadi 17.429.323 rupiah.
Nah, kemudian kalau kita susut neraca baru sesudah perubahan tingkat bunga, itu dari sisi aktiva tadi, obligasi jangka waktu 10 tahun, nilai nominal 10 juta, kupon bunga 15%, itu nilainya menjadi 9.068.279 rupiah. Kemudian obligasi jangka waktu 20 tahun dengan nilai nominal 10 juta, kupon bunga 15%, itu nilai nominalnya menjadi 8.874.447 rupiah. Total aset tadi yang semula 20 juta, ternyata dengan kenaikan tingkat bunga, total asetnya mengalami penurunan menjadi 17.942.726 rupiah. Dari sisi pasifa, pinjaman jangka pendek bunga 15%, jangka 2 tahun nilai 18 juta tadi, nilainya turun menjadi 17.429.323 rupiah. Kemudian modal saham yang semula 2 juta itu tergerus atau turun karena untuk menutup kerugian di total aset tadi itu menjadi 513.403 rupiah, sehingga total pasifanya ada 17.942.726 rupiah. Ternyata tadi setelah kita lihat ilustrasi tadi, sesudah kenaikan tingkat bunga, nilai obligasi baik pada sisi aset maupun pada sisi liabilitas itu mengalami penurunan. Penurunan nilai aset itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai pinjaman yang mengakibatkan kerugian. Sehingga modal saham yang dipunya perusahaan harus menanggung kerugian tersebut. Akibatnya nilai saham itu yang semula 2 juta itu berkurang, itu nilainya menjadi hanya 513.403 rupiah. Kerugian yang dialami oleh perusahaan ini adalah kita bulatkan itu menjadi 1,5 juta. Jika tingkat bunga naik menjadi 18%, maka modal saham bank tadi bisa menjadi negatif, yang artinya bank tadi bisa mengalami satu kebangkrutan. Nah, kebangkrutan itu bisa dialami jika bank tadi mengalami ketidaksesuaian antara jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Itu yang sering disebut sebagai maturity mismatch atau mismatch, di mana jangka waktu aset 10 tahun dan 20 tahun jauh lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu pinjaman atau sumber dana, yaitu yang hanya 2 tahun. Jangka waktu untuk portofolio aset atau kewajiban bisa dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari jangka waktu aset atau kewajiban individual dengan pembobotnya adalah nilai pasar dari masing-masing aset atau kewajiban tersebut. Dalam contoh di atas, majority of assetnya yaitu MA-nya tadi 10 juta dibagi 20 juta dikalikan jangka waktu 10 tahun ditambah 10 juta obligasi kedua dibagi total aset 20 juta itu dikalikan jangka waktunya 20 tahun sehingga majority asetnya ada 15 tahun. Sedangkan jangka waktu kewajiban atau majority of liabilities-nya adalah 2 tahun sehingga gap jangka waktunya MA kita kurangi ML yaitu 15 dikurangi 2 yaitu ketemu gap jangka waktunya 13 tahun. Semakin besar gap jangka waktu baik positif maupun negatif, maka akan semakin besar resiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau bank. Beberapa perusahaan seperti bank biasanya secara sengaja maupun karena karakteristik bisnisnya akan memiliki struktur aset atau kewajiban dengan gap jangka waktu yang tidak nol. Sebagai contoh, neraca bank yang biasa terjadi adalah dari sisi aset tadi, bank memberikan pinjaman atau aset jangka panjang, misalkan memberikan kredit KPR dengan jangka waktu 10 tahun. Dari sisi pasifanya, tabungan dan deposito dengan jangka waktu 1 tahun itu yang sering terjadi dialami oleh perusahaan dalam bentuk bank.
Bank biasa memberikan jangka panjang dengan bunga tetap. Untuk mendanai pinjaman tersebut, bank menerbitkan tabungan atau deposito yang sifatnya jangka pendek. Karena penabung ingin mempunyai simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu atau cepat. Jika bank ingin mengurangi resiko perubahan tingkat bunga, bank bisa memperkecil gap jangka waktunya. Alternatif lain, bank bisa meningkatkan jangka waktu pinjaman, bisa dengan menerbitkan obligasi jangka panjang dengan jangka waktu 10 tahun. Jika bank memperkirakan tingkat bunga akan meningkat, bank bisa memperkecil gap jangka waktu atau membuat gap jangka waktu yang bernilai negatif, di mana jangka waktu kewajiban lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu aset. Dalam situasi tersebut, nilai kewajiban akan turun lebih cepat dibandingkan dengan nilai aset. Itu menjadi hal yang menguntungkan bagi pihak bank. Nah, metode imunisasi atau metode kekebalan bagi bank tadi dengan metode jangka waktu, jika suatu bank ini melakukan imunisasi atau lebih kebal terhadap perubahan tingkat bunga melalui metode jangka waktu, agar perubahan tingkat bunga tidak akan mengakibatkan kerugian, maka bank bisa menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban, di mana maturity asetnya sama dengan maturity liabilitiesnya, atau gapnya kalau kita hitung maturity aset kita kurangi dengan maturity liabilitiesnya, itu hasilnya sama dengan 0. Tadi kalau kita lihat kembali stasiun tadi, jangka waktu asetnya 15 tahun, yaitu 10 obligasi pertama ditambah jangka waktu obligasi kedua 20, kita bagi 2, jangka waktu pinjaman sama yaitu 15 tahun. Tingkat bunga yang berlaku 15%, sehingga nilai aset dan kewajibannya itu 20 juta. Misalkan tingkat bunga meningkat menjadi 17%, nilai aset dan kewajiban yang baru menjadi turun semuanya. Nilai modal juga turun dengan kurang lebih 150.000, dari 2 juta menjadi 1.859.533. Kerugian tersebut jauh lebih kecil dibandingkan jika bank mempunyai kewajiban dengan jangka waktu 2 tahun. Dengan demikian, bank bisa menekan resiko perubahan tingkat bunga dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Tetapi bank tidak bisa sepenuhnya mengimunisasi resiko perubahan tingkat bunga hanya dengan menyamakan jangka waktu aset dan kewajibannya. Itu yang menjadi kelemahan dari maturity model. Ini tadi adalah 2 topik bahasan, yaitu metode pengukuran resiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga, yaitu dengan metode repricing dan metode jangka waktu. Nanti untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas pengukuran resiko yang disebabkan karena perubahan tingkat bunga dengan metode durasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.